Kenapa anak muda sekarang lebih senang berdebat daripada berdiskusi? Banyak yang menilai bahwa mereka lebih sulit untuk dinasihati, kurang menghargai pendapat orang lain, dan seringkali tidak menghormati orang yang lebih tua, termasuk guru. Bahkan, ada anggapan bahwa anak muda zaman sekarang cenderung kurang sopan dalam berinteraksi. Konten ini saya buat berdasarkan kegelisahan saya. Saya ingin mengajak untuk berdiskusi dan bersama-sama mencari tahu apa yang menyebabkan fenomena seperti ini terjadi di generasi sekarang. Jika menurutmu fenomena ini menarik untuk dibahas, tonton video ini sampai habis dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Saya juga ingin tahu sudut pandangmu tentang fenomena ini. Kenapa anak muda sekarang lebih suka berdebat daripada berdiskusi? Mengapa saya bisa menyimpulkan hal ini? Pertama, ketika melihat komentar-komentar di media sosial, saya sering menemukan perdebatan yang akhirnya berujung pada perpecahan, sara, bullying, dan sebagainya. Menurut saya pribadi, perdebatan seperti itu tidak memberikan manfaat yang berarti. Dan saya berasumsi bahwa mungkin pemahaman antara kata debat dan diskusi ini belum sepenuhnya mereka pahami. Apakah berdebat itu diperlukan, ataukah diskusi? Menurut pendapat saya, debat dan diskusi memiliki arti yang hampir sama, yaitu adanya suatu masalah yang diperbincangkan. Dan yang membedakan keduanya adalah tujuannya. Iya, tujuan. Jadi, menurut saya, tujuan perdebatan umumnya adalah untuk membuktikan bahwa pendapat atau argumen seseorang lebih benar daripada lawan bicaranya. Debat seringkali berlangsung dengan adu pendapat yang kompetitif, di mana masing-masing pihak membawa ego dan mempertahankan sudut pandangnya. Dalam beberapa kasus, perdebatan dapat berujung pada perselisihan, kesalahpahaman, dan kegaduhan tanpa menghasilkan solusi atau pemahaman yang berarti. Sedangkan diskusi bertujuan untuk saling berbagi pandangan dan mencari solusi atau pemahaman bersama. Tujuannya bukan untuk menang, melainkan untuk saling memahami dan memperkaya wawasan. Dari sini kita tahu bahwa tujuan diskusi adalah mencari solusi dari sebuah permasalahan. Hampir mirip dengan musyawarah. Dan kenapa anak muda atau generasi sekarang di media sosial lebih suka adanya sebuah perdebatan? Asumsi saya, mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya fenomena ini. Kenapa? Kemungkinan yang kedua adalah haus akan perhatian dan pengakuan. Hal ini bisa saja menunjukkan bahwa mereka ingin didengar dan diakui oleh orang lain. Hal ini bisa terjadi mungkin karena pendapat mereka kurang didengar oleh orang-orang terdekat mereka. Bisa jadi di sekolah, atau kurang perhatian dari orang terdekat, terutama orang tua, atau bahkan lingkungan pergaulan yang kurang sehat. Menggunakan media sosial untuk menyalurkan pandangan mereka tentang suatu hal. Berdebat di ruang publik atau di media sosial bisa menjadi cara bagi anak muda untuk menonjolkan diri dan mendapatkan perhatian. Mereka ingin pendapatnya dihargai dan dianggap penting, sehingga mereka cenderung berdebat dengan semangat yang tinggi. Kemungkinan yang ketiga adalah pengaruh media sosial atau tontonan yang mereka konsumsi. Seringkali dalam sosial media, tontonan yang disajikan mengandung unsur perdebatan dan isu-isu yang kontroversial untuk tujuan entertain, menaikkan rating suatu acara tersebut. Sebagai konsumen media, kita seharusnya lebih cerdas melihat apa tujuan dari tontonan tersebut. Jadi, informasi yang kita terima tentu akan mempengaruhi pola pikir kita, dan pola pikir kita akan membentuk tindakan kita. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita dapat dengan mudah mengakses informasi dan kejadian-kejadian dari seluruh dunia dalam hitungan detik. Namun, kita perlu mempertanyakan apakah informasi yang kita terima itu kredibel atau hanya bersifat hiburan semata. Media sosial dapat diibaratkan seperti lautan yang luas. Kita dapat memperoleh banyak ikan di lautan, akan tetapi apakah semua ikan tersebut dapat kita konsumsi? Tentu saja tidak. Oleh karena itu,
Kita harus lebih berhati-hati dalam menerima informasi, baik itu dari media sosial maupun dari lingkungan sekitar kita. Tetap cerdas dan selektif dalam menyaring segala informasi yang ada. Jadi, kesimpulannya, berdebat dan berdiskusi memang memiliki tujuan yang berbeda. Debat seringkali berfokus pada kemenangan argumen, sementara diskusi bertujuan untuk saling memahami dan belajar dari perspektif orang lain. Dengan berdiskusi, kita tidak hanya membuka pikiran kita, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih konstruktif dan positif. Tanpa ego yang menghalangi, kita bisa mencari solusi bersama, menghargai perbedaan, dan memperkaya wawasan. Mari kurangi perdebatan yang hanya menambah ketegangan dan mulai berdiskusi untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik. Karena pada akhirnya, pemahaman bersama adalah kunci untuk tumbuh bersama. Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar. Saya juga ingin tahu pendapat dari sudut pandangmu tentang fenomena ini. Dan, jika menurutmu video ini bermanfaat, tolong bagikan ke teman atau saudaramu. Ajak temanmu berdiskusi mengenai hal ini. Generasi kita bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya.